Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ya pada praktikum eh, infrastruktur dan otomatisasi jaringan. Pada hari ini kita akan melakukan lab 747 ya, yang mana kita akan menggunakan Ansible untuk backup dan juga konfigurasi device gitu teman-teman. Di sini eh, di sini ada tutorialnya ya, ada perintah-perintah yang harus dilakukan apa saja. Lalu di sini juga ini kita sudah bisa berhasil ya CSR-nya, jadi CSR-nya sudah bisa berjalan. Oke, ini kita sebelum itu kita mulai membaca dulu ya. Di sini kita akan melakukan launch terhadap device VM dan juga CSR 1000 VVM. Di sini bisa kita cek device VM dan juga CSR ini sudah bisa hidup ya. Ya, sudah hidup. Kita screenshot dulu kali. Kita screenshot dulu ya. Windows. Oke. Kita screenshot dari sini. Oke ya. Ini kita jalankan. Di sini kita close dulu. Kita close dulu. Di sini ya tujuan kita yaitu adalah akan explore fundamental bagaimana kita menggunakan Ansible dan juga mengotomasi some basic device. Dan yang pertama kita akan konfigurasi Ansible dulu di device VM, dan seterusnya kamu akan menggunakan Ansible to connect to the CSR and backup its configuration. Dan terakhir kita akan konfigurasi CSR dengan IPv6 addressing. Oke. Untuk part 1 kita udah launch, sekarang kita akan configure Ansible nih teman-teman. Oke, di sini kita membutuhkan ini ya. Kita buka menu, kita cari Visual Studio Code dulu. Visual Studio Code. Oke, sekarang kita sudah buka Ansible nya. Sekarang kita klik file. File, kita open folder ya teman-teman. Dan kita akan navigasi ke Ansible ini ya. Berarti kita di bagian masuk home dulu ya. Masuk lab, GetNet. Kita cari Ansible Webpack Security Scope Sample Python Jenkins Ansible ya. Lalu kita masuk ke kita klik OK aja. Oke, jadi sini ya. Oke. Ini ya. Oke, kita screenshot dulu. Kita coba buka terminal dulu ya. Terminalnya mana nih? Hotline chat. Ini Copilot ya. Mana? Ini terminal. Coba sih agak
Oke. Meski di ujung dunia. Bentar ya teman-teman. Nggak ada ininya ya. Udah, ini aja lah ya. Kita enter dulu. Nah, gini ya. Kita screenshot. Sekarang kita taruh di sini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan edit ya pada Ansible inventory file. Nah, di sini kita akan bekerja di sini ya, Ansible ini ya. Di sini kita akan kerja di Ansible yang ini. Lalu di sini edit Ansible inventory file, Ansible CFG ini sama-sama. Open the host file in the Ansible CSR editor, enter the following host file and save. Ini ya, dari host kita masukkan ini ya, seharusnya ini sih. Oke, begini kita udah benar ya. Ansible kita Cisco ya, passwordnya ini. Terus untuk Ansible hostnya tadi ini ya, Ansible hostnya itu, nah tadi Ansible hostnya kalau nggak kita cek dulu deh, cek sendiri ya. Ansible-nya itu adalah show IP. Nah ya benar ya, 56101. Oke. Jadi sebentar dulu. Nggak kelihatan ya. Coba. Nah, kita sensor dulu ya. Nah, nggak mau ke sensor pula dia nih. Sabar, jangan coba. Oke, kita masukkan sini ya. Oke. Bentar teman-teman. Oke, lanjut dulu. Sembari itu kita lanjut. Nih, kita geser sedikit sini ya. Oke. Setelah itu use Ansible step 3. Sekarang Ansible CFG the host file and check other command host begin with is the Ansible user. Oke, sekarang kita akan lakukan di sini ya. Kita akan buka Ansible sebentar. Kita buka ini dulu ya. Kita minimize, kita buka terminal ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita buka terminal, tadi kita kan buka ini ya, refresh dulu. left Ansible
Coffee. Nggak bisa ya. Oke. Oke, setelah itu di sini kita akan melakukan notice version dari Ansible. Oke. Sekarang kalau kita mau cari version, berarti kita ketik Ansible version. Oke. Versi yang kita gunakan adalah 299 ya. Filenya ada di ansible.cfg. Oke. Kita luasin dulu, gedein dulu ya. Sekarang kita sensor dulu ya teman-teman. Aduh. Sorry ya, saya agak pilek teman-teman. Oke. Kita sensor di sini, kita masukin di sini ya. Oke. Setelah itu kita akan display Ansible.cfg file ya. Oke. Kita jalan aja nih ya. Screenshot. Oke, langsung ke baca aja ya. Oke. Ini kita scroll dulu. Inventory, kita cek dulu di bagian inventory, host key dan checking. Sebentar, kita cek ya, pelan-pelan. Early default display, so basic config default inventory. Mana ini inventory ya? Default login if inventory by default. Mana inventory? Sebentar. Oh ini ya, inventory ya. Inventory. Oke, ini inventory ya. Oke. Kita ambil dulu ya inventory ini. Kita screenshot bagian inventory. Ulang lagi. Oke, setelah itu for this list sekarang kita akan change location Ansible ya. Di sini kita akan gunakan config file locate unlist there. Di sana ada Ansible CFG file dan di direktori yang berbeda. Coba ganti Ansible CFG directory kita yang sudah ada di placeholder. Ansible CFG yang ada di directory, display location-nya ada di Ansible CFG dengan Ansible version command. Oke, coba kita cek lagi ya. Kita jalankan perintah yang ini, instruksinya, kita ikuti saja. Di sini kita akan klik cd Ansible gsr 1000 volt. Oke, Ansible 1000 volt lagi. Bukan 1000 volt ya teman-teman, sorry salah version. Oke. Di sini kalau dilihat adalah kita ada di ansible.cfg ya, yang bagian sini ya. Berarti nanti kita masuk ke Ansible, kita masuk ke Ansible CSR 1000V baru kita masuk ke sini. Oke. Kita screenshot lagi.
Setelah itu kita ya get Ansible, add to this file for the Ansible lab. Oke. Sekarang kita akan edit Ansible CFG filenya. Oke. Sekarang kita buka ya di Visual Studio Code-nya. Kita buka Ansible.cfg ini berarti ya. Jadi kita masukin ini. Oke. Oke, sudah ya. Awasin dulu. Ini nggak bisa diawasin ya. Outline gimana sih hasilnya? Editor. Ya udah gini aja ya. Udah kelihatan kan ya. Oke, kita aduh. Setelah itu, nih ini seperti Python. Pagar digunakan sebagai komen bersamaan dengan Ansible CFG file. Jika entry refer to file name such as inventory host, the comment cannot come after the entry Ansible treat and the comment that follows as part for the file name before. In this case, the comment must be on spared line. However, variable can have comment on the same line as shown for host key checking and retrieve as enable. Oke. Di sini bisa kita lihat ya bahwa inventory itu ini adalah inventory kita. File kita ada di host ya teman-teman. Ini host di sini ya. Nah, lalu untuk host key-nya kita kasih false. The local development environment tidak punya SSH key dan kita harus set host key checking-nya. Jadi kita harus set dulu menjadi false karena kita karena kita tidak ada. Meskipun kita memilih default, di production network host key checking will be set to true. Kalau kita set default, kalau kita production ke network, host key harus bernilai true. Nah, sekarang retrieve files enable false. Ketika Ansible memiliki problem running playbook di host, dia akan output name host ke file yang berada di directory dengan ending retrieve. To prevent clutter, it's command disable to setting. Deprecation warning mengindikasikan menggunakan legacy feature dan removal in future related to Ansible. You have disabled this warning. Oke, itu ya beberapa arti dari perintah yang kita lakukan ini. Sekarang kita masuk ke step 7 teman-teman. Nah di step 7 ini you edit host file. Oke, coba.
In this step, configure Ansible to run to directory by default. Ansible use file in at the Ansible directory to default file configuration. However, in this lab, you need host. Edit the host file login. Oke, sudah ya. Login and IP address information for the CS share save. Oke, sudah. File to use the local host in file in inventory file. Oke, coba ya. Kita coba verifikasi dulu ya. Kita coba nonton dulu apakah yang kita lakukan sudah benar gitu. Sebelum itu, nggak usah di-pause lah ya. Kan hands on. Oke, udah benar ya. Berarti kita langsung ke part 3 aja. Di sini kita close dulu. Di sini kita akan gunakan Ansible backup configuration ya. Nah, di sini kita akan create Ansible di mana kita akan otomasi dan proses backing up configuration to of the CSR 1000 volt playbook are an Ansible playbook is YAML file containing one more play. Each play is collection of tasks. A play adalah matching set of tasks the device group of device. The task is single action reference model to run along with any input argument and action. This task can be simple or complex depending on the need for permission, the order to run the task, and so on. Oke, kita lanjut aja ya sini. Oke, di VS Code kita create new file dengan nama ini file di directory ini ya, dengan nama backup Cisco router playbook.yaml. Oke, kita berarti masuk ke sini ya. Kita berarti kan sudah di posisi di sini ya. Berarti kita bikin aja di sini new file. Oke. Backup Cisco router playbook YAML. Ya, kita sensor dulu ya. Kita sensor dulu, kita taruh di sini. Oke, aman. Setelah itu kita masukin ini ya berarti ya. Oke. Ini kayaknya identasinya pasti bakal kurang ya. Coba ntar dulu. Kalau masalah nanti kita minta Copilot benerin ya. Benarkan dong identasi YAML di samping saya. Oke. Ya Allah, harus pakai ini pula ya. Oke. Ya biar ya, nggak usah buat ini, kita lain aja deh.
Nah, hilang juga nah. Berarti ini kita salin aja dulu ya. Kita minta Gemini untuk melakukan perbaikan identasi. Tolong dong benarkan identasi ini untuk saya jalankan Ansible. Oke, jangan ada yang diubah dan ditambah, pokoknya benerin aja Ansible-nya. Kayaknya salah deh, jangan Ansible-nya, gunakan saja identasi YAML-nya. Oke, kira-kira kita udah ngerekam belum ya? Sudah ya? Oke. Oke. Namanya automatic backup CSR force local name displaying 00 show running config name save output. Oke, kita ubah, kita delete aja ini. Oke, pasan tadi kayaknya udah di add deh, kok masih ada sih. Nah, gini ya. Aduh, gak enak banget pilek ini. Aduh. Us. Oke, kita screenshot. Kita close ya. Sekarang kita akan examine. Cuma examine aja ya. Oke. Kita save dulu. Jangan di Ansible juga kita save ya. Save juga. Ansible cek ini memang di host juga. Kita save. Check out, check info. Enggak ada ya. Oke, udah kita save semua. Kita close. Di sini ya ini cuma ini aja ya, cuman examine aja beberapa perintah itu kita examine. Jadi ini adalah beginning of every YAML, which indicate to YAML this is separate document ya. Duh, ntar teman-teman saya kata bener. Aduh. Nah sebentar ya teman-teman, saya mau ambil tisu dulu deh, nggak tahan lagi saya ini. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya udah ambil tisu. Aduh.
ini ya hanya cuman penjelasan aja untuk Ansible playbooknya, jadi kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba ping ke ini ya, ke ya kita. Oke, berhasil ya, karena emang udah nyala dari tadi. Oke, setelah kita lakukan, kita screenshot. Kita screenshot ya. Tup. Sekarang kita akan coba config sini. Sekarang kita akan buat backup mkdir backup ya. Mau? Tungguin. Hedang ke belakang. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ketik ini ya. Ansible playbook backup router. Kita cek dulu ya. Oke. Habis ini kita akan lakukan ini ya. Sekarang kita udah melakukan ping. Sekarang kita akan lakukan mkdir backup. Kita akan buat mkdir backup. Buat direktori namanya backup ya teman-teman. Oke, kita akan buat dulu mkdir backup. Mkdir backup. Oke. Sekarang kita ketik Ansible playbook backup Cisco. Oke. Kita enter. Oke, dia akan lakukan otomasi backup running config ya. Oke. Oke, kita tunggu aja. Ini hanya ini aja ya. Penggunaan cara yang lain untuk ini ya. In many example you will the playbook run. Oke, di sini bisa kita cek ya. In many example you will see the playbook run using inventory file name option 4. Ini coba nggak apa-apa ya, kita coba aja kali ya. Kita buka aja, coba aja. Oke. Nggak usah lah ya, ini aja kita pakai lah. Ini hanya penggunaan yang lainnya dari perintah ini gitu. Jadi ini untuk inventory file name option untuk example gitu. Oke, kita screenshot ya. Tapi saya penasaran juga kayak mana bentuknya ya. Ansible playbook backup Cisco min i sama aja ya. Oke, kalau kita selain nunggu, kita taruh lagi sensor kita ya. Kita enter lagi, aman. Oke,
Kita biarin aja dulu. Nah, sama aja sih sebenarnya ya, gak ada berubah. Ini change-nya 0, ini change-nya 1 karena udah berubah kan. Nah ini kan karena kita nggak mau ngapain, jadi ya nggak berubah sama sekali gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nih kita sentuh juga ya sebagai bukti. Sip. Sekarang kita buka ini ya. Tak sempurna yang kadang salah. Di sini kita akan masuk ke backup. Kita alas dulu. Nah, ini ada ininya ya. Sekarang kita buka cat show. Nah, ini bisa kita cek ya, hostname-nya CRV. Kita scroll dulu ke atas. Aduh. Kita cek dulu sini. Aduh, mana tadi ya? Set show run. Current configuration, last configuration version, hostname CRV. Oke, berhasil ya. Sekarang kita sudah buat backup. Ini buat backup ini ya, backup router ini sebenarnya ya. Menggunakan Ansible gitu. Ini kan pakai show running config toh. Nah, seperti ini. Ini sama kayak kita backup di router, mirip-mirip. Tapi ini menggunakan Ansible begitu. Oke, setelah itu oke, sekarang kita coba untuk, kenapa kayak terlalu pinggir banget ya. Nah, ini ya. Sekarang di sini kita akan cat host. Oke, kita cat hostnya. Cat host. Sorry. Jadi baik dulu ya berarti ya. Kita baik dulu. Cat host. Oke, masih sama ya. Kita screenshot lagi buat verifikasi aja sih kayaknya. Oke. Sini aman ya. Udah terlambat ya. Setelah itu kita lanjut ke following name. Di sini kita akan CSR following name Cisco router IP version config. Oke, sekarang kita akan buat directory ya. Bukan, sorry. Kita akan buat ini. Oke. Terus isinya adalah ini. Oke. Kita nano aja ya. Nano. Ini kita taruh aja di sini. Kita taruh Gemini ya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang dia ada yang punya. Oke. Setelah itu kita catat dulu. Kita biarkan dia dulu ya, booting dulu ya.
Sekarang yang ini. Oke, ya. Paste. Nah, begini ya teman-teman. Kita screenshot lagi. Kita screenshot sini. Oke, sekarang kita ctrl X. Yes. Lalu di sini kita tambahkan di sini. Setelah itu kita udah ini ya. Oke, kita masuk sini lagi, kita cek. Ini samain biasa ya. Coba kita tadi lagi. Nah, di sini iOS config. iOS config ini adalah Ansible modul untuk kita konfigurasi iOS device. Kita bisa gunakan Ansible doc close config command to see detail for the parent and line parameter used in playbook. Lalu untuk parents ini ya, ini digunakan ini sebagai interface gigabit internet 1. Ini parameter ya, ini parameternya. Lines selain ini adalah order to iOS command to konfigurasi in the section specify the IP versi 6 ya, gitu. Sekarang untuk part pertama kita akan start CSVRPM ping. Jadi kita ping lagi ya. Baik, nggak usah. Nggak apa-apa, kita ping aja deh. Oke. Sekarang kita lakukan ping lagi ya. Ping. Oke, berhasil ya. Kita berhasil ngeping. Kok ngelag amat sih? Bukan ngelag nih. Nggak bisa yang sip. Kita terus ini dulu. Kita enter. Setelah itu kita akan lakukan mkdir ya teman-teman. Mkdir. Gimana tadi? Sini. Kita akan buat di sini mkdir iOS configuration. Ini command ya. Kita ketik aja ini. Paste. Oke. Setelah kita buat, sekarang kita masuk ke dalam ini ya, Ansible. Oke, kita kalau pelan-pelannya Ansible playbook main v. Ini main v kan ya? Ya. Terus kita ketik lagi Cisco underscore router IP versi 6 config playbook yang kayaknya ada yang error ini, kayaknya identitasnya ada yang salah. Sebentar. Name set iOS config parents interface gigabit line description navigation name address link local. Kok salah ya? Coba kita cek di Visual Studio. Kayaknya sama deh. Kok salah ya? Tadi kita coba tanya sama Gemini. Kayaknya nih coba tanya Gemini ya, ada yang salah nggak? Tuh.
sorry. Oke, kita masukkan lagi ya. Kita dengan semua masukkan tapis. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Baru kita sentuh dulu ya. Kita tadi disuruh buat mkadir ya. Tadi mana nih? Kita disuruh buat nih, sorry. Sorry. Oh udah ya, udah kita buat ya. Kita screenshot ya. Oke, berarti nggak usah lagi ini mah. Tapi nggak penting, masukin aja yang ini. Mkadir, aduh. Nih kita begini ya. Nih kecilin aja. Aduh. Oke. Sekarang seharusnya kalau kita jalankan Ansible udah berhasil ya. Nah, udah berhasil teman-teman. Setelah berhasil kita akan jalankan cat. Oke. Nah, sekarang kita akan screenshot bagian ini. Sekarang kita masukkan di sini. Setelah itu kita akan ketik cat iOS. Kayaknya masuk dulu deh, cat iOS configuration version 6 IP. Oke. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Oke, sekarang kita screenshot. Berarti untuk IP versi 6 nya seharusnya udah jadi. Oke, sip. Coba kita cek juga ya. Ini kita cek juga kayak di sini. Gak ada ya. Sorry. Show IP versi 6. Nah, muncul ya. Di sini juga muncul. Oke. Udah. Oke. Sekarang nah itu aja sih ya untuk praktikum ini, konfigurasi untuk backup ini ya. Kita kasih tahu cara menggunakan Ansible untuk backup dan juga konfigurasi device ya, karena tadi kan kita udah konfigurasi device tuh. Kita lakukan ganti IP versi 6 dan juga kita lakukan backup. Oke. Itu saja ya mungkin bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan dalam bahasa Inggris yang saya kurang fasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.